guys, welcome to my channelnya dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Aktifkan notifikasi loncengnya sehingga dapat info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed. Nah, hari ini kita kedatangan motor Yamaha X-Red yang lampunya putih LED ya, yang tahun 2019-2020 ya guys ya. Ini keluhan dari bapaknya ini, kalau dia saat mau jalan dari nol, dari RPM-nya ini 0, kecepatannya 0, dia gerdek ya, bergetar ya, getar itu baru jalan gitu ya. Nah, itu banyak ya kasus-kasus begitu untuk motor matic ya. Getar di saat awal jalan ya, getar di saat awal jalan. Nah, setelah itu keluhannya lagi, orangnya ini shocknya ditinggikan guys ya, shock depannya ya, shock depan bambu putih ini ditinggikan sehingga motor ini tinggi guys ya. Seharusnya kalau kita naik kan begini tuh, sekarang menjadi begini ya, gitu ya. Jadi nanti kita kembalikan stoknya itu, shocknya itu kita kasih standar lagi menjadi begini ya, standar seperti dari dealernya lagi. Coba lihat guys ya, dari bannya ya, sini oke, tuh ya, sampai nggak bisa diputar ya, mentok sampai kena aspal ya, aspal atau papan ini ya, karena dia shocknya tinggi. Kalau ininya normal, hanya depannya aja yang ketinggian. Jadi nanti kita ambil tambahan besinya ya, yang dimodif dari si pelanggan tersebut ya, supaya dia bisa normal kembali. Kalau normal ini kan diputar bisa guys, dia gantung ya, gantung beberapa mili begitu guys ya. Nah, sekitar seginian ya. Nah, oke, sekian dulu infonya, kita servis CVT-nya guys ya, kayak gitu. Nah, nanti saya akan kasih tahu ya penyebab gerdek itu seperti apa guys ya. Nanti saya bongkar CVT-nya supaya sahabat-sahabat semuanya tahu ya, getar pada di saat awal itu bagaimana ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ayo langsung kita eksekusi ya. Oke, terima kasih. Yuk. Halo, assalamualaikum guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus ya. Aktifkan lonceng notifikasi guys ya, supaya dapat info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed. Oke, seperti itu. Ini setelah saya buka itu ya, bisa dilihat ya, habis saya geser-geser kotorannya tebal ya, bisa dilihat 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat ya, berarti kotorannya tebal guys ya, tebal ini ya, hitam-hitamnya banyak banget. Aduh, ini bisa mengakibatkan selip pada kopling guys ya. Sudah saya jelaskan berulang kali. Kalau yang menyimak pasti akan paham. Oke, kalau yang skip, nah nonton videonya di skip, nanti pasti akan gagal paham kayak gitu ya. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Ini nggak boleh kotor, nggak boleh berpasir, berdebu, apa segala macam kotoran nggak boleh. Pokoknya harus bersih mengkilat. Itu karena di bengkel saya itu kebersihan adalah nomor 1. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, saya terapkan seperti itu di bengkel saya guys ya. Saya menjaga kebersihan nomor 1. Oke, permasalahan di bak CVT sudah selesai. Sekarang di bagian ininya guys, kampas gandanya ya. Ini juga habis saya geser-geser ya, anu banget ya kotorannya ya. Oke, bisa dilihat ya. Nanti kita bersihkan semuanya ya, bekas gemuk, debu, pasir apa segala macam ya. Itu di dalam-dalamnya juga kotor semua. Nanti dibersih-bersihkan semuanya tuh, dalam-dalamnya kotorannya tebal. Kalau permasalahan di bagian fanbel itu masih bagus ya, nggak ada keretakan, berarti masih normal. Oke, siap, permasalahan sudah selesai. Nah, yang untuk di bagian bagian mangkoknya guys ya, ini saya kasih lihat ya. Yang menyebabkan start pagi gerdek itu ini guys, coba dilihat debu-debunya ini ya, menumpuk pada sudutnya di mangkok kampas ganda. Oke, coba diperhatikan ya, diperhatikan ya, saya geser ya, 1, 2, 3 ya, bisa dilihat ya. Nah, itu normal guys, normal. Ini bekas gesekan daripada kampas ganda, kotoran segala macam ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, pasirnya banyak kan, debu-debu kotoran. Nah, ini yang menyebabkan getar pagi saat start jalan awal kayak gitu. Jadi pada intinya begini aja, harus bersih. Intinya harus bersih, patokannya harus bersih. Jangan sampai berdebu, berpasir segala macamnya.
dibersihkan, diamplas semuanya ya. Pokoknya yang rajin servis atau saya serviskan pasti selesai masalah gredek. Oke, seperti itu ya. Selesai, intinya harus pada bersih. Oke. Setelah itu ya, bagian kipas-kipas di rumah pulinya nih ya, debu kotor kan melekat semua. Kayak gitu, nanti ini harus dibersihkan, diputihkan. Ini nanti saya amplas kembali supaya kemiringan itu mantap guys ya, supaya bisa mencapai top speed. Oke, selesai. Setelah itu ininya guys, tutup rumah rollernya ya. Ini nanti oblak guys ya, kurang kuat ya. Oke, sudah saya jelaskan berkali-kali, mungkin yang menyimak akan paham. Nanti saya akan akali supaya dia kuat ya. Ini nggak boleh lepas begitu guys ya, penyakit kayak gini ya. Penyakit metik tuh itu aja ya, nggak boleh kendor, pokoknya harus kuat. Oke, selesai. Setelah itu bagian roller ini saya lihat masih bagus. Oke, bulat ya, masih bulat. Ada, nah ini agak bersegi guys. Oke, ini ya bersegi, yang nggak bulat ya, bisa dilihat ya. Nah itu ya. Nah tapi belum parah guys, masih boleh dipakai lah kayak gitu. Oke, karena dia yang bersegi banget ya, baru nggak bisa ya, harus diganti ya, karena nggak nanti bergulirnya kurang laju atau kurang akselerasinya ya di roller ya, kurang bagus ya. Ini masih bulat, masih bagus. Oke, harus teliti guys ya kalau namanya servis kendaraan ya, supaya hasilnya maksimal. Oke, kayak gitu. Ini masih bulat, masih bagus, masih layak pakai ya. Yang berikutnya juga masih bagus, ada bersegi beberapa aja guys, sedikit berseginya, nggak terlalu banyak, masih boleh dipakai. Oke, ini juga masih bagus. Oke, nanti yang kotorannya di dalam ini harus dibersihkan semua. Bagian sirip-siripnya ini yang hitam-hitam melekat, kotoran debu ini harus bersih. Ini juga harus bersih, amplas bersih ya. Oke, seperti itu. Setelah itu permasalahan di bagian bak CVT di bagian engkolnya ya. Nah itu ya, kotorannya luar biasa guys ya, bisa dilihat ya. Ya bisa dilihat ya, diperhatikan. Oke, hitamnya hitam cekat. Ini bukan hitam karena nggak kena matahari guys ya. Bisa dilihat ya kotorannya ya, bagian dinding deket bearingnya ya. Itu seharusnya putih mengkilat guys, nggak begitu ya. Itu ya, itu nggak hitam begitu, itu harus putih kayak gini dia. Yang ini nih harus putih kayak gini, harus putih bersih mengkilat ya. Oke, seperti itu. Selesai masalah. Setelah itu bagian ini yang paling menarik guys, filter udara. Filter udara sudah saya jelaskan berulang kali. Ini artinya rusak ya. Rusak artinya barang tidak bisa dipakai ya. Kalau filter udara rusak, akibatnya tarikannya lelet, boros bensin ya. Nanti masuk ke ruang bakar itu juga nggak bagus ya. Ini bagi yang paham, yang mengerti ya guys ya. Oke, jadi filter udara kalau sudah rusak, sudah kotor, itu nggak bisa dibersihkan, karena dia oli-olinya tuh sudah lengket ke bagian busa kasanya ya. Saya jelaskan berulang kali sudah tentang filter udara. Kalau yang mengerti pasti akan paham ya, seperti itu. Yang pada intinya, kenapa ya motor saya kok lelet ya, Mas Agus, nggak bisa laju, nggak bisa bagaimana ya. Banyak keluhan pelanggan seperti itu ya. Ya karena itu tadi apa yang saya sampaikan, tidak diganti, nggak mau ganti. Nah kayak gitu, nanti efeknya ya itu tadi, barang yang sudah nggak layak pakai itu seharusnya memang diganti guys ya. Kalau mau diakali nggak bisa. Ini kalau dicuci pakai bensin atau bagaimana bisa aja, cuman nanti kurang maksimal deh guys ya, karena dia memang nggak dibersihkan, nggak disarankan untuk dibersihkan ya. Jadi dia kalau sudah busa kasanya yang warna hijau-hijau ini, itu melekat kena olinya ya. Jadi nggak bisa memang dibuang, nggak bisa guys. Pokok pada intinya dibuang, sudah selesai urusan. Seperti itu ya. Nah untuk ininya, busa bagian di puli kipas depannya ya, nanti kita bersihkan semua. Ini nggak boleh kotor begini guys ya. Nanti ini saya hentak-hentakan supaya dia ringan. Ini berat guys, karena menyaring debu ini tadi. Berat ini, busa aja berat guys, karena dia menampung debu ya. Nanti ini nggak putih begini guys ya, nanti dia seperti ini warnanya
Nah, ada pori-porinya gitu ya, bisa diperhatikan ya. Nah, ini nih debu semua yang nempel. Pasir, segala macam kotoran penyakit ada di sini, nempel semua. Oke. Setelah itu, nah ini bonusnya guys. Dapat Spiderman guys, laba-laba. Aduh, kacau sudah penjelasan kalau begini. Aduh, dapat hewannya mati nih guys. Kok bisa masuk dalam motor ya? Nah, itu dia. Oke, selesai masalah. Gak apa-apa. Memang nasibnya dia kayak begitu. Oke, nanti kita bersihkan semua. Yang ini berdebu juga kita bersihkan semua. Oke, selesai. Nanti kita bersihkan semua. Diganti oli mesinnya, harus oli mesin asli. Oli gardanya juga oli gardan asli. Setelah itu bagian sok depan kita rubah. Kita pendekkan guys ya, seperti standarnya ya. Oke, seperti itu dulu. Nanti saya bersihkan dulu. Kalau sudah bersih nanti saya videokan kembali. Oke, sekian infonya, terima kasih. Halo guys ya, pertama-tama ini ya bagian rollernya sudah sudah bersih ya, mantap. Sudah saya bersihkan semua, sudah saya cuci. Slide paste-nya juga sudah cuci. Bagian bosnya di puli juga saya cuci semua ya, ring-ringnya ya komplit, jangan sampai salah pasang. Oke, seperti itu. Tutup rumah rollernya yang kotor tadi ya, sudah putih mengkilat ya, bagus ya, bersih kembali ya, seperti itu. Ini juga bagian kipas pulinya juga sudah saya bersih. Nah, oke, sudah saya bersihkan ya, putih mengkilat ya, sudah saya amplas ya, bagus sudah. Oke, setelah itu rumah rollernya juga sudah bersih, mantap. Rumah rollernya sudah bersih. Oke, putih mengkilat. Ininya juga sudah saya amplas. Oke, bersih, mantap. Ininya juga bagian kapas gandanya sudah saya bersihkan ya, sudah saya bersihkan semuanya, mantap. Bagian kampasnya saya amplas sedikit, menghilangkan debunya ya. Ngamplasnya ngambang guys ya, ngambang, jangan terlalu ditekan ya. Oke, seperti itu. Yang bagian mangkok koplingnya juga sudah saya bersihkan ya, bagian sudut lingkaran ya, tuh sudah saya amplas, sudah bersih, kotorannya sudah tidak ada, sudah saya amplas. Oke. Yang menyebabkan gerdek di sini posisinya guys, berbenturan dengan ini guys ya, banyak debu. Oke, banyak debu di bagian ujung-ujungnya ini ya, itu yang menyebabkan gerdek pada start awal. Seperti itu. Bahan bahannya juga sudah saya cuci bersih semua. Oke, mantap, sudah saya lap, sudah tidak slip lagi ya. Oke, bagian baknya juga sudah bersih mengkilat ya, nggak ada hitam-hitamnya ya. Itu hitamnya yang sedikit itu memang dia karena dari apa, cat atau apa itu ya guys ya, dari pabriknya, saya kurang tahu juga, kayak gitu. Yang penting ini sudah bersih semua, putih mengkilat ya, seperti baru ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Oke, bersih, sudah tidak ada kotoran, sudah mantap ya untuk akselerasi ya, kayak gitu. Terus di bagian baknya ya, bak CVT-nya ya, bak mesin ya maksudnya ya, seperti itu. Barusan selesai saya kuras semua, bersih ya, putih mengkilat ya. Tadi kan nggak begini nih, hitam cekat ya, kayak gitu. Nah, putih sudah bersih mengkilat. Oke, bisa diperhatikan seperti baru lagi. Oke, mantap ya kotorannya ya. Oke, sudah saya buang kotorannya semua. Oke, filter udaranya sudah saya bersihkan di box filternya. Oke, siap. Sekarang tentang penjelasan filter udara guys, yang sering saya bilang, apa namanya, ini ya, filter udara ini ya. Nah, seperti itu, bisa dilihat baik-baik, kotorannya menumpuk ya, saya dekatkan supaya jelas. Nah, itu ya, itu kotorannya menumpuk, oli campur debu, campur pasir, campur apa, semua penyakit ada di sini. Ini tempatnya, kalau kita saya jelaskan itu perumpamaan kalau di manusia ya, ini lubang hidung guys ya, kayak gitu ya, singkatnya seperti itu aja. Kalau lubang hidung kalian ditutup, disuruh lari, bagaimana rasanya ya? Lari, kalian tutup hidung, tutup mulut, nggak usah bernapas, bagaimana rasanya? Nah, pasti nyawa kita juga bakalan nggak kuat ya, seperti itu ya. Nah, samalah dengan kasusnya di motor. Kalau lubang hidungnya ditutup juga, filter udaranya tersumbat, jelas dia akan tenaganya itu berkurang ya, larinya itu ogah-ogahan, lemah, lemot, macam siput, nggak langsung cepat gitu ya, yang seperti saya bilang kayak gitu. Ini sudah saya belikan filter udaranya, coba diperhatikan ya, gunakan selalu aslinya spare part Yamaha ya, seperti itu.
Oh ya, ini busa kasanya ya, ini sudah nggak bisa dibersihkan ya, dakinya tebal sekali. Saya dekatkan, oke. Sudah paham ya, sampai di sini paham ya, oke. Debu, kotoran, pasir segala macam menempel, jadi sudah tidak bersihkan, harus dibuang, oke. Seperti itu. Kalau ini yang baru guys ya. Nah, busa kasanya ya, warna merah ya, bersih ya, ya seperti itu. Ya, jadi dia ini tugasnya menyerap debu, air, pasir, pokoknya segala macam kotoran tersaring di sini. Ya, kayak gitu ya. Ini tempatnya bernapasnya sebuah kendaraan guys ya, kayak gitu ya. Kalau nggak pakai filter, nanti bisa mesinnya ngejam, berasap atau gimana ya, karena kemasukan pasir, debu masuk ke blok mesinnya jebol. Kalau sudah jebol, biayanya besar. Ya, paling tidak 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya, jebol mesin ya. Seperti itu. Padahal masalahnya sepele guys. Filter udara ini murah, nggak mahal-mahal banget. Tapi kalau orang lambat mengganti, efeknya ke mesin. Ke mesin nanti pembakarannya nggak bagus, businya hitam segala macam, jebol, mogok, macet-macetan ya, nggak karu-karuan ya. Ya pokoknya itu. Dia merambat kemana-mana gara-gara satu masalah menyebabkan kesemuanya. Oke, seperti kayak gitu ya. Kalau di bengkel saya ini tugasnya cuma menyampaikan ya, Pak ini harus diganti Pak, Pak itu harus diganti Pak, Bu itu harus diganti. Nah, saya sudah bilang begitu, itu artinya saya bilang kayak gitu tuh artinya barang sudah tidak bisa dipakai guys, kayak gitu ya, itu harus diganti. Tapi ada juga apa namanya pelanggan yang ini ya kurang apa namanya kekurangan biaya atau bagaimana. Jadi apa yang saya sarankan, kalau saya suruh ganti terus nggak mau diganti ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Saya nggak langsung main ganti-ganti gitu ya, saya harus konfirmasi ke orangnya dulu, kayak gitu ya. Nah, kalau di bengkel saya tuh gitu guys, saya sampaikan dulu, Pak ini rusak, Bu yang itunya rusak nggak bisa dipakai. Kalau diganti ya bagus, nggak diganti ya nggak apa-apa ya. Dalam arti nggak apa-apa tuh bukannya apa namanya, motor itu nggak kenapa-kenapa guys, nanti larinya tuh aneh-aneh kayak gitu ya, maksudnya ya. Saya nyuruh berganti itu supaya dia standar kembali, larinya kuat kembali. Artinya itu guys ya, mengganti spare part berarti tenaganya akan bertambah, seperti itu ya. Kalau nggak mau mengganti spare part ya nggak apa-apa juga, tapi nanti dia akan aneh-aneh juga larinya, kayak gitu, kurang maksimal. Artinya dia larinya tuh kurang maksimal ya, kurang cepat saat begitu ya. Nah, saya ngasih contoh seperti itu. Sama juga dengan hal-hal yang lain ya, rollernya, slide paste-nya, apanya, kalau memang harus diganti wajib diganti ya. Kemarin yang ini ya jebol ya orang punya ya, karena dia lambat ganti kampas ganda, jebol lah dia, kena keluar di bagian pernya ya, jebol. Ini harganya mahal guys, sampai 800. Kalau untuk Yamaha dia tembus sampai 800, 600, ini 600 kalau tidak salah seingat saya. Jadi dua ini 1.200.000 seperti itu ya. Seingat saya seperti itu, 600 satu biji nih. Oke, mahal ya kalau untuk tipe Yamaha ya. Jadi jangan coba-coba. Pada intinya jangan telat mengganti spare part. Apa yang saya sampaikan tolong direnungi ya, direnungi, disimak baik-baik supaya paham dan mengerti. Oke. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Yang penting di bengkel saya menyampaikan dulu, diganti bagus, nggak diganti nggak apa-apa. Oke. Oke, paham ya sampai di situ ya. Jadi saya menyampaikan pada semua pelanggan, kalau ada yang rusak saya akan bilang kayak gitu ya. Oke, urusan ganti mengganti itu urusan belakang, itu urusan dari pihak pribadinya si pemilik kendaraan, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Saya akan pasang dulu di motornya. Terima kasih. Halo guys ya, sudah mantap ya. Sudah saya bersihkan semua seperti yang sudah saya jelaskan, seperti kayak motor lainnya ya. Saya bersihkan, kotorannya dikeluarkan semua. Oke, bautnya sudah dikencangi semua, sudah diamplas, yang karat-karatnya itu sudah diamplas, sudah tidak ada karat lagi, sudah tidak ada kotoran lagi, sudah tidak slip pada kopling ya. Yang jelas gerdeknya di saat start awal akan hilang. Oke, saya coba ya, saya hidupkan kunci kontak on. Oke, kita starter, tunggu ya. Oke,
ya hasilnya ya. Oke, seperti itu. Normal ya. Oke, sudah normal. Nah, ini nanti geredeknya sudah hilang guys. Geredek di saat start awal tuh dia sudah hilang ya. Kayak gitu ya. Yang menyebabkan geredek tuh di bagian sininya tadi yang banyak kotorannya ya. Kayak gitu. Jadi sudah saya bersihkan, yang jelas geredeknya dia akan hilang. Itu sudah banyak kasus seperti itu ya, matic geredek di saat start awal. Oke ya. Oke, mantap ya. Nanti setelah ini baru kita tes jalan ya guys. Oke, terima kasih. Halo guys ya, ini kita sudah buka ya. Tadi servis CVT-nya sudah ya. Sudah oke, sudah mantap, sudah kencang tarikannya ya. Ganti oli mesin, oli garden sudah mantap. Tarikan sudah hebat. Setelah itu sudah saya servis CVT-nya ya. Sudah saya servis CVT-nya. Terus kalau untuk buka as roda guys ya, untuk pemula ya, mungkin kurang paham atau gimana, langsung buka aja bautnya ya. Ada 4 ya di bagian bawah ya. Buka dulu rodanya. Setelah dibuka rodanya, terus nanti dibuka baut 4 ini ya. Oke ya. Sudah paham, nanti langsung dilepas soknya. Oke, kayak gitu. Nah, ini oke, karetnya sudah saya hilangkan. Oke, sebentar ya. Halo guys, ini ya. Ini yang apa namanya? Ini peninggi sok ya, peninggi sok. Ini sulingnya, ini peningginya ya yang sudah saya lepas. Oke, yang ini belum, tinggal satu lagi. Nah, itu kebanyakan ya anak-anak muda itu kan, ini kan asli dari standarnya kayak gini kan. Dibelikan lagi ini supaya kenapa? Supaya soknya tuh tinggi. Kayak gitu ya. Seharusnya nggak pakai ini nggak apa-apa guys ya, karena dari dealernya standarnya itu sudah bagus ini. Yang hasil dari standarnya itu sudah memang sudah bagus. Jadi nggak perlu kita pakai untuk peninggi sok lagi ya, kayak gitu ya. Karena kalau motor-motor dimodifikasi tipe ekstrim ya, untuk medan berlumpur, biasanya mereka memang sering pakai ini. Tambahan apa namanya? Tambahan peninggi sok. Ini ya namanya ya, alatnya ya. Besi, ada drat, di dalamnya drat. Nah, itu membukanya agak sulit guys ya. Membuka ini agak sulit ya. Kalau kita buka ini, buka di sini bautnya, nanti dia baut yang di sini keras, yang di sini nggak bisa dibuka. Kalau baut yang di sini dibuka, nanti di sini nggak bisa dibuka, agak sulit ya. Jadi harus pakai akal ya untuk membuka peninggi sok nih ya. Kita tahan ini, baru untuk buka ini ya. Saya bukanya tadi pakai baut ini, buka baut 1, baut buka 2, terus kedua lengket, ketiga lagi langsung saya sambung di sini ya. Nah, kalau saya begitu ya, tak putar pakai baut dulu di sini, terus lepas daripada ininya sudah lepas. Kok ini sudah dilepas, nanti baut yang di sini kita ngelepasnya pakai baut yang di sebelahnya di sini. Soalnya dia drat, ya, di dalamnya drat, di sini drat, jadi bingung bolak-balik ya, putar balik ya. Masuknya begini, mutar, ya, sama ya. Nanti membukanya lagi ya, tinggal kita putar nih, keras guys ya, harus agak sedikit diketok-ketok sedikit supaya dia lepas ya, dikeringkan dulu ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, ini untuk kita bukanya ya. Tadi ini kan keras nih, nggak bisa masuk, jadi saya membukanya caranya ya, dengan cara saya membukanya pakai kunci baut 14 ya, baut 14 kita tahan dulu sampai dia lepas ya. Oke, bukanya agak rumit guys ya, buka nanti yang satunya lagi nggak bisa, gantian, jadi posisinya terbalik guys. Posisinya terbalik, bisa diperhatikan ya, dia bermain antara ulir 1 dengan ulir 2-nya. Bagi teman-teman yang kebingungan memasang atau membuka ya kayak gini ya, kalau cara saya begini ya, hantam pakai baut kuat dulu, nanti dia akan lepas di sini ya. Soalnya bukanya berlawanan, agak sulit. Oke, bisa diperhatikan, lepas ya. Ini yang asli standarnya ya, yang ini ya, ini yang tambahannya. Nah, ini PR lagi guys, untuk membuka ini bingung lagi kita, jadi harus hantam pakai baut 14 di sini. Baut 14 kita tahan, terus kita tahan di sini. Jadi nanti lepas. Ini lagi yang ngunci guys ya. Bergantian ini lepas, satu lagi yang ngunci. Oke. Nanti agak diketok-ketok sedikit. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Oke. Halo guys ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, itu
shocknya yang sudah kita lepas ya. Ini sekarang tutorial pemasangan shock ya, shock depan guys ya. Entah itu motor bebek, motor metik sama saja ya, kayak gitu ya. Ini punyanya
pembaruan dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Motor ini sudah selesai guys ya. Jadi tadi di awal itu dia bunyi start dari nol gitu ya, bergetar ya. Sekarang sudah enggak lagi guys. Oke, penyakitnya itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, kayak gitu ya. Oke, enak sudah guys larinya. Sekarang kita coba dulu ya. Oke guys, pada intinya ya, jangan pernah menyerah selagi kita bisa. Oke, mantap, terima kasih.